seolah-olah bisnis tuh gelap banget gitu, nggak kelihatan jalan keluarnya. Ya, omset nggak naik-naik, padahal kita udah kerja keras gitu kan. Nah, ini yang perlu kita cek gitu ya. Halo, kita lagi ada di Sydney, Australia, tepatnya di depan Auckland. Pagi hari kita menikmati keindahan. Halo teman-teman online trainer semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online trainer dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya di channel Dimas Harimukti TV. Nah, di episode kali ini ya kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik ya. Jadi kalau misalkan kita lagi bangun usaha, kemudian begitu banyak masalah yang menerpa gitu kan. Kita jalan ada masalah, kita jalan ada masalah, kita jalan ada masalah. Namanya bisnis sebetulnya wajar ada masalah. Tapi di saat kita udah sangat-sangat bekerja keras ya, tapi tidak kunjung mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, kita juga perlu mengecek nih ya, di saat kita betul-betul mengharapkan solusi tapi solusinya nggak kunjung datang, kita perlu mengecek gitu kan. Ibarat kata kita bawa mobil nih, nah mobil kita itu kacanya ketutupan sama tanah atau sama lumpur gitu ya, otomatis kan kita nggak bisa ngebut, bener nggak sih? Nah, kenapa kita nggak bisa ngebut? Karena jalannya nggak kelihatan, betul ya? Bukan jalannya nggak ada, tapi jalannya yang nggak kelihatan. Karena apa? Karena ketutup sama tanah sama lumpur tadi. Nah, mungkin kita pernah ngalamin, atau barangkali sekarang kita sedang ngalamin, seolah-olah bisnis tuh gelap banget gitu, nggak kelihatan jalan keluarnya. Ya, omset nggak naik-naik, padahal kita udah kerja keras gitu kan. Nah, ini yang perlu kita cek gitu ya. Jadi yang saya pelajari, ini masih temanya seputar bisnis langit ya. Kalau misalnya kita pengen mengundang keajaiban, itu kita perlu melakukan yang namanya penerimaan diri. Artinya kita perlu evaluasi, kita perlu muhasabah. Barangkali bukan teknis yang salah gitu ya, tapi non teknisnya yang salah. Nah, karena teman-teman ya, boleh jadi kenapa masalah itu banyak banget kejadian, kemudian solusi juga nggak kunjung datang, nggak kunjung kelihatan, itu karena dosa si owner gitu ya, kesalahan si owner gitu, atau kesalahan kita. Dan akhirnya Allah hukum kita dengan cara memberikan kesusahan-kesusahan atau kesempitan-kesempitan rezeki gitu. Nah, kita boleh cek tuh ya, paling nggak kita cek yang 10 dosa besar dulu deh. Yang pertama, syirik. Apakah kita ada perilaku yang mengarah kepada syirik? Kalau misalkan ke dukun mungkin sekarang udah jarang ya, nyembah patung juga jarang. Tapi di saat kita ya misal nih, mohon maaf ya, minta ke kuburan, kemudian kita pakai jimat ya kan, nah itu kan menjurus ke syirik gitu. Kemudian juga di saat kita menuhankan salah satu bisnis kita yang sebenarnya kita tahu bisnis itu tuh kurang baik gitu. Nah, saya pernah ngalamin ya waktu saya lagi jualan jersey KW gitu kan. Itu saya setiap jualan tuh gelisah, walaupun saya dapat untung tapi di situ saya gelisah. Nah, sempat saya mempertimbangkan bahwa si KW ini kan sumbernya kurang baik karena dia ngebajak gitu ya, dan yang original itu sebetulnya murka gitu kan sama si KW gitu. Jadi ya waktu itu saya berpendapat kalau misalnya ini kayaknya abu-abu nih, sumber barangnya agak kurang afdol lah. Nah, singkat cerita saya mau ninggalin, cuman saya sempat mikir kalau misalnya si jersey ini ditinggalin terus hari-hari kayak gimana gitu kan. Nah, tapi ya udah deh, bismillah, saya lepas aja. Dan qadarullah teman-teman, setelah saya lepas si bisnis yang kira-kira kurang afdol itu, yaitu jersey KW, itu malah saya dapat bisnis yang luar biasa, jauh lebih baik kayak gitu ya. Jadi di saat kita niatnya pingin mencari berkah, insya Allah juga bimbing jalannya kayak gitu. Dan ya berapa banyak orang-orang yang begitu menuhankan bisnisnya gitu ya, padahal kan bisnis itu cuma wasilah, tujuannya adalah lillah gitu ya. Nah, kemudian juga jangan sampai kita menuhankan salah satu media sosial atau salah satu cara. Ya, kita perlu yakin bahwa sekali lagi itu adalah jalan, itu adalah wasilah,
hakikatnya tetap rezeki dari Allah. Nah kemudian yang kedua itu adalah meninggalkan sholat. Dulu saya berjuang luar biasa gitu ya, dari 2009 sampai 2012, tapi memang yang saya kurang adalah si sholat ini gitu kan. Jujur-jujuran ya berantakan banget lah gitu. Dan ada satu buku bilang bahwa kalau kamu pingin merubah hidup dan bingung mau memperbaiki dari mana, perbaikilah dari sholatmu. Kemudian ada juga yang bilang kayak gini, jarak antara masalahmu dengan solusimu seperti jarak antara dirimu dengan tempat ibadahmu, kayak gitu. Artinya kan seberapa baik sholat kita gitu. Nah waktu itu saya coba benahin dan memang hasilnya alhamdulillah gitu ya teman-teman ya. Jadi dari balik sampai sekarang coba berapa kali sholat yang kita tinggalkan. Kalau misalkan memang sholat ini suka kita tinggalkan, ya wajar di saat kita dapat kesempitan bisnis gitu. Kemudian yang ketiga, durhaka sama orang tua. Wah ini juga benar-benar kalau misalkan kita nggak baik hubungannya sama orang tua, itu rezeki itu kayak yang sempit banget gitu loh ya. Bisnis tuh kayak yang susah melesat karena ridhonya Allah kan ada di ridhonya orang tua, kayak gitu. Nah saya juga dulu sempat kesangkut di masalah ke orang tua ini ya. Jadi memang hubungannya kurang baik gitu, apalagi sama bapak. Nah di saat saya tahu materi ini, ya saya coba perbaiki itu. Dan waktu diperbaiki hubungan sama ibu sama bapak, saya minta maaf ulang, kemudian minta doa. Ya alhamdulillah teman-teman ya, bisnisnya perlahan tapi pasti naik secara signifikan kayak gitu. Kemudian yang keempat, zina. Nah ini teman-teman yang perlu kita hati-hati ya, terutama yang muda-muda, deketin pun nggak boleh gitu ya, apalagi sampai kejadian. Dan yang kelima, harta haram. Ini saya belum dalam nih harta haram yang dimaksud seperti apa, tapi kita juga perlu hati-hati sama yang namanya riba ya. Di saat kita pinjam uang untuk membiayai mobil atau membiayai rumah atau membiayai apapun ya yang berhubungan sama bank, kemudian ada bunganya, itu harus dihindari karena memang ancamannya luar biasa ya. Dan ini juga bisa menjadi sebab sempitnya rezeki teman-teman. Kemudian yang keenam itu meminum khamr ya, atau arak atau yang memabukkan gitu. Kemudian yang ketujuh, memutus silaturahim. Jadi memang hati-hati teman-teman ya, kalau misalnya kita udah nggak tegur sapa sama orang, kemudian ada dendam yang tidak terselesaikan, ini perlu penanganan ya, perlu keseriusan untuk membereskan masalah gitu, jangan sampai berlarut-larut gitu kan. Kemudian yang ke-8 itu sumpah palsu, yang ke-9 adalah kikir atau pelit ya. Jadi kita nggak boleh pelit teman-teman, dan ternyata itu adalah dosa besar gitu ya. Kemudian yang ke-10 adalah suka memfitnah gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya kita menyebarkan berita yang ternyata itu nggak benar gitu. Jadi intinya kurang-kurangilah ngomongin orang itu ya. Karena teman-teman yang pernah saya dengar itu orang besar ngomonginnya ide ya. Jadi kalau misalnya ngobrol itu orang besar ngomonginnya ide. Orang kebanyakan itu ngobrolinnya kejadian-kejadian. Oh kemarin seru ya, waktu itu seru ya, oh waktu itu begini, waktu itu begitu gitu. Dan orang kecil ya, orang yang di bawah rata-rata itu ngomonginnya orang lain. Jangan sampai kita jadi golongan yang ketiga itu ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan kita jadi golongan yang ketiga yang sering ngomongin orang, itu nggak ada untungnya sama sekali. Karena kalau misalkan itu benar jadinya gibah, kalau misalkan itu salah jadinya fitnah gitu ya. Nah ini 10 dosa besar yang kalau misalkan kita kesangkut, wah itu bisa menyebabkan kesempitan rezeki kita. Jadi ini hubungan vertikal ya antara kita sama Allah, yang biasa juga disebut dengan hablum minallah. Dan apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah bertobat ya. Self assessment tadi atau penerimaan diri tadi, kita ngaku oh iya benar, saya kesangkut di sini, penerimaan diri gitu ya. Kemudian ya awal dari perbaikan adalah meninggalkan dosa gitu. Jangan sangka dosa ini nggak ngefek ke bisnis kita teman-teman, karena setiap anak Adam dia tergadai dengan dosa yang dia lakukan kayak gitu. Jadi masalah yang lagi kita terima sekarang itu bukan kebetulan ya, izin Allah semuanya.
Contoh misalkan teman-teman ada nggak yang pernah ketimpa kotoran burung gitu. Nah kalau ada yang pernah, coba deh teman-teman tafakuri gitu ya. Kira-kira kalau misalkan kita ketiban kotoran burung nih, itu kebetulan nggak sih? Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Bagi orang yang beriman itu semuanya izin Allah, qadarullah gitu kan. Nah, coba teman-teman bayangin jadi burungnya, ya kan? Itu kalau misalkan dia pengen banget ngejatuhin si kotoran itu di atas kepala kita, itu kan repotnya setengah mati sebenarnya ya. Dia harus memikirkan kecepatannya ya. Kecepatan dia terbang, benar nggak? Kemudian dia harus memikirkan timing, kapan itu si bom dilepas ya kan? Timingnya itu harus pas. Kemudian belum kemiringannya ya kan? Kemiringannya. Nah, kemudian juga arah angin gitu ya. Jadi pas sampai si kotoran burung itu di kepala kita, itu nggak ada yang kebetulan teman-teman ya. Kenapa dari begitu banyak kepala kita yang kena? Jadi kan semua izin Allah. Termasuk masalah bisnis yang sekarang lagi kita alamin, itu nggak ada yang kebetulan kayak gitu. Semuanya tuh izin Allah gitu, qadarullah. Dan kemungkinan ya kita sendiri yang mengundang masalah itu datang. Dengan apa? Ya dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi teman-teman yang perlu kita lakukan ya, balik lagi ke mobil tadi, kacanya kotor. Nah, kita perlu membersihkan si kacanya, karena kalau misalnya kacanya kotor ya boro-boro ngebut gitu kan. Nah, kita tancap gas juga mungkin nggak terlalu berani karena ya depannya nggak kelihatan gitu. Bukan berarti nggak ada jalan, tapi memang jalan yang nggak kelihatan dan Allah nggak kasih kita lihat. Itu kuncinya gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah nyalakan wiper kita, kemudian kita bersihin kaca kita sampai kacanya udah mulai bening. Nah, insya Allah itu jalan lebih kelihatan, solusi lebih kelihatan. Dan yang kita cari nggak cuma omset ya, tentu yang kita cari juga keberkahan gitu. Dan kalau misalkan yang kita jalankan berkah, itu biasanya ke hati juga lebih tenang, lebih adem, lebih damai. Nggak cuma uang yang kita dapat, tapi sakinah atau ketenangan itu yang menurut saya mahal gitu ya. Dan rezeki banyak banget, nggak mesti omset doang yang naik. Di saat kita dapat lingkungan positif, di saat kita dapat komunitas luar biasa yang ngingetin kita nggak cuma ngejar omset gitu ya, tapi juga kita diajak untuk memikirkan setelah omset ada apa gitu ya, setelah impian tercapai ada apa. Ini yang istimewa ya. So teman-teman, ini penting banget ya, yaitu penerimaan diri. Di saat teman-teman mau menerima kekurangan teman-teman, itu adalah sebagian dari perbaikan. Dan yang selanjutnya teman-teman perlu lakukan adalah terus semangat ya, terus sungguh-sungguh untuk bertobat, memohon maaf kepada Allah. Dan mudah-mudahan di saat kita melepas dosanya satu persatu, di situ juga rezeki dan bisnis kita akan terus membaik ya, dengan izin Allah insya Allah. Segitu dulu ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.